Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang the concept of cost classification and behavior. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Isabella Setiani. Saya Rizky Dwi Utami. Selamat menonton presentasi kami. Pertama, concept of cost. According to Carter, cost is the scribe of research measured in monetary units to obtain goods or service. Costs are used as the basis in calculation of product cost, cost control, and decision making. Nah, menurut Carter ini, biaya merupakan pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan moneter untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, biasanya biaya itu digunakan sebagai dasar dalam perhitungan harga pokok produk, pengendalian biaya, dan pengembalian keputusan. Lalu ada concept of cost. Concept of cost are divided into two. The first is cost atau biaya. Economic sacrifices that the company needs to make to obtain and protect the benefits of economic. Second, recorded in the statement of financial position or balance sheet on the asset side. And the second is expense atau beban, decrease in economic benefit during the according period in the form of cash outflow. The second, costs that have provide benefit and no expired cost. Yang ketiga itu recorded in the income statement, reducing revenue atau revenues. The notebook, all expense are costs, but not all costs are expense. Nah, cost biaya merupakan pengorbanan ekonomis yang perlu dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dan melindungi manfaat atau benefit ekonomis. Nah, biasanya cost ataupun biaya ini disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca yang diletakkan pada sisi aset. Nah, kalau expense ini, beban ini merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar. Nah, biaya juga telah memberikan manfaat dan sekarang yang telah habis atau expired cost. Nah, yang ketiga ini disajikan biasanya expense atau beban ini disajikan di dalam laporan laba rugi untuk mengurangi pendapatan. Nah, di sini itu biasanya beban itu merupakan biaya, tapi nggak semua biaya itu masuk ke dalam beban. Nah, concept of cost. The main concept in costing according to Carter include first, historical costs that have been incurred and recorded in the financial statement. Yang pertama itu merupakan biaya historis, yaitu biaya yang telah terjadi di masa lalu dan dicatat dalam laporan keuangan berdasarkan nilai perolehannya. Misalkan, sebuah perusahaan itu membeli mesin yang harganya 500 juta pada tahun 2020. Nah, harga ini itu dicatat dalam laporan keuangan sebagai biaya historis, meskipun nilai pasar mesin tersebut saat ini mungkin lebih dari harga tersebut atau lebih rendah. The second is opportunity cost. The potential profit loss by choosing one alternative over another. Yang kedua itu biaya peluang, yang merupakan potensi keuntungan yang hilang karena memilih satu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Misalkan seorang pengusaha memiliki dana 1 miliar untuk memilih untuk menginvestasikan dalam bisnis restoran daripada membeli properti. Nah, jika investasi di properti bisa menghasilkan keuntungan 100 juta per tahun, maka 1 juta tersebut dicatat sebagai biaya peluang untuk dari keputusan menjalankan bisnis restoran tersebut. Nah, yang ketiga itu ada relevant cost. Relevant cost merupakan cost that must be considered in decision making because they may change as a result of a business choice.
yaitu biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang akan terpengaruh oleh suatu keputusan bisnis. Biasanya sebuah perusahaan menerima pesanan khusus untuk contohnya sebuah perusahaan menerima pesanan khusus untuk memproduksi 1.000 unit barang dengan spesifikasi khusus. Biaya tambahan bahan baku dan tenaga kerja itu langsung yang diperlakukan untuk produksi tersebut merupakan biaya relevan karena hanya muncul jika pesanan diterima. The fourth is differential cost. The difference in cost between two or more alternative business decision, yang merupakan selisih biaya. Biaya diferensial merupakan selisih biaya antara dua atau lebih alternatif keputusan. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki dua pilihan bahan baku untuk produksi. Yang pertama, bahan A itu 20.000 per unit, terus bahan yang kedua itu harga 25.000 per unit. Selisihnya itu 5.000 per unit, yang merupakan biaya diferensial yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bahan yang lebih ekonomis. And the last is sunk costs that have already been incurred and cannot be changed, so they are irrelevant in decision making. Concept of cost. Nah, ini istilah-istilah yang terdapat di cost biaya, expense beban. Di cost atau biaya itu ada direct cost, prime cost, conversion cost, indirect cost, fixed cost, variable cost, sunk cost, controllable cost, product cost, period cost, joint cost, estimate cost, standard cost, and out-of-pocket cost. Yang kedua itu ada expense beban. Istilahnya itu ada selling expense, marketing expense, administrative expense, wage expense, utility expense, salary expense, and depreciation expense. Lalu ada konsep biaya. How capable are costs of being traceability to a cost object is an important in about the manufacturing and service industry, yaitu seberapa mampu biaya dapat ditelusuri atau traceability ke dalam objek biaya, yang merupakan hal penting baik bagi industri manufaktur maupun industri jasa. The second is cost traceability will determine how good, reliable, and objective the result of cost measurement. This will have an impact on accuracy of management in cost decision making, yaitu penelusuran biaya akan menentukan seberapa baik, andal, dan objektif hasil dari pengukuran biaya. Hal ini akan berdampak pada ketepatan manajemen dalam pengambilan keputusan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Dwi. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini sangat penting. Cost classification is very important to summarizing cost data. The most commonly used in classification is based on the relationship between costs as follow. Jadi klasifikasi biaya ini sangat penting untuk meringkas biaya data dari sebuah biaya. Nah, yang paling biasa digunakan adalah hubungan yang didasari oleh produk, terus volume produk, terus departemen produksi, departemen proses, cost center or subdivision, terus ada periode akuntansi. Selanjutnya ada keputusan, tindakan, dan juga evaluasi. Next. Nah, cost associated with the product itu dibagi menjadi dua. Ada manufacturing cost dan juga commercial expense. Manufacturing cost itu ada direct materials atau bahan baku langsung, direct labor atau tenaga kerja langsung, factory overhead selain daripada bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung, indirect materials dan indirect labor. Untuk commercial expense itu ada marketing expense atau biaya pemasaran dan juga administrative expense atau biaya administrasi. Next.
Nah, ini ada skema biaya yang dikaitkan dengan produk, itu biaya tenaga kerja langsung ditambah bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung itu akan menghasilkan biaya utama atau prime cost, terus bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja langsung serta biaya-biaya lainnya itu akan menjadi factory overhead atau overhead pabrik. Terus biaya utama ditambah factory overhead itu akan menjadi biaya manufaktur. Sedangkan marketing expense ditambah administrative expense itu akan menghasilkan commercial expense. Manufacturing cost ditambah commercial expense akan menghasilkan total dari operasi biaya. Next. Selanjutnya ada cost associated with product volume. Itu ada variable cost atau biaya yang berubah-ubah, fixed cost atau biaya yang tetap, dan semi-variable cost. Itu adalah gabungan dari variable cost dan fixed cost. Variable cost itu biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas produksi. Contohnya itu ada supplies atau perlengkapan, fuel atau bahan bakar, dan small tools atau perlengkapan kecil. Fixed cost itu adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berfluktuasi. Contohnya ada gaji dari produksi eksekutif atau manajer produksi, terus ada depreciation. Selanjutnya ada semi variable cost, itu gabungan antara biaya variabel dan juga biaya tetap. Contohnya itu listrik dan air, inspeksi atau biaya pemeliharaan. Next. Selanjutnya ada cost associated with the accounting period. Itu ada capital expenditure atau expected to have long-term benefits and recorded as an asset. Ini adalah pengeluaran modal yang diharapkan memiliki manfaat jangka panjang dan dicatat sebagai aset. The second is revenue expenditure, benefit realized in the current year and recorded as expense, atau pengeluaran pendapatan. Nah, manfaatnya ini dirasakan pada tahun berjalan dan dicatat sebagai beban. Next. Cost associated with the production department or order department. Itu ada producing and service department atau departemen produksi dan juga departemen jasa. Nah, biasanya itu ada biaya gabungan dan juga biaya bersama. Biaya gabungan itu adalah biaya yang menggunakan fasilitas atau jasa dari 2 atau lebih aktivitas. Sedangkan biaya gabungan itu terjadi saat sedang memproduksi suatu produk, tapi dari kegiatan itu menghasilkan 1 atau lebih produk. Next. Selanjutnya ada cost are associated with decision, action, or evaluation. Nah, ini tuh adalah biaya yang dikaitkan dengan keputusan, tindakan, dan juga evaluasi. Itu ada sunk cost atau biaya tertanam. Biaya ini telah terjadi dan tidak relevan terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya ada out of pocket cost atau biaya di luar kantong atau biaya tunai atau biaya yang diferensial yang hanya terjadi jika satu alternatif tertentu diambil. Selanjutnya ada differential cost atau biasa disebut juga marginal cost dan juga incremental cost. Ini adalah biaya yang relevan untuk menjadi pilihan di antara banyaknya alternatif. Selanjutnya ada opportunity cost atau biaya oportunitas, yaitu pendapatan atau manfaat yang hilang bila alternatif tertentu diambil. Dan yang terakhir ada avoidable cost and unavoidable cost. Itu maksudnya biaya yang dapat dihindari dan juga biaya yang tidak dapat dihindari. Maksudnya biaya yang
dapat dihindari adalah biaya yang relevan terhadap pengambilan keputusan. Sedangkan biaya yang tidak dapat dihindari adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh keputusan untuk menghentikan suatu produk atau divisi. Next. Next. Nah, ini ada contoh soal Chianti Company memproduksi sistem rem untuk truk trailer. Biaya utama untuk memproduksi satu sistem adalah $800. Biaya konversi $400 dan total biaya manufaktur $1.000. Diminta, tentukan biaya tenaga kerja langsung per sistem. Nah, jawabannya itu total biaya manufaktur $1.000 dikurangi biaya utama atau prime cost itu $800 menghasilkan biaya overhead pabrik sebesar $200. Selanjutnya biaya konversi sebesar $400 dikurangi biaya overhead $200 menghasilkan biaya tenaga kerja langsung sebesar $200.
Mungkin itu saja yang kami dapat presentasikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.